satu pemain itu tidak penting. Yang paling penting itu adalah Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Gila, 1 hari 2 konten, nanti live lagi. Produktif banget aku hari ini, guys. Oke, tapi aku bisa bikin 2 konten itu karena kontennya nggak panjang. Kenapa kontennya nggak panjang? Karena terus terang aja nggak terlalu banyak yang bisa diupdate dari seputar transfer kan. Langsung saja akhirnya Belanova oke, ini kontraknya 4 tahun dengan opsi perpanjangan 1 kontrak. Ini angkanya sekitar 10 juta. Angka yang menurutku sangat pantas, bahkan mungkin cenderung murah ya. Menurutku loh ya, tapi aku kan bukan ahlinya transfer. Menurutku ini sangat bagus sebagai backup. Aku sih berharap Dumfries sebenarnya nggak dijual, tapi kalau tawarannya itu di atas 30 juta, susah untuk tidak menjual Dumfries. Cuma kembali lagi, Belanova ini belum layak menjadi tim utama. Jadi kalau Dumfries dijual, mau nggak mau kita harus cari sayap kanan baru. Dan Inzaghi juga udah bilang dia udah kehilangan sayap kiri utama, yaitu si Perisic. Kalau sayap kanan juga hilang, aduh susah. Ini menarik nih, nanti gimana sih Dum apa dijual atau enggak nih. Oke, itu tadi Belanova. Kemudian sedikit tentang Lukaku. Kalau kan ada yang ingat Adani nggak? Ini mantan pemain Inter tapi udah agak lawas kayaknya. Mungkin nggak banyak yang ingat. Jadi dia komentar bahwa managing Lukaku at Inter will show how far Inzaghi has grown. Maksudnya adalah memanage Lukaku itu akan menunjukkan seberapa pesat pertumbuhan Inzaghi sebagai seorang pelatih. Karena dia kan hitungannya masih pelatih muda, masih pelatih junior lah ya. Dia sendiri sempat bilang bahwa dia belum pernah memanage pemain sekaliber Lukaku. Ini setelah dia selama 15 hari melatih Lukaku sebelum dia cabut ke Chelsea kan. Bukan rahasia lagi, pemain itu apalagi yang sudah superstar, yang punya nama besar itu punya ego yang tinggi. Apalagi level Simone Inzaghi ketika dia masih bermain itu kan jujur aja harus diakui tidak selevel dengan Lukaku sekarang. Maksudnya level kebintangannya gitu loh. Ini bukan tidak mungkin, maksudnya bukan tidak mungkin itu ada kayak pertarungan ego di sana kan. Wah, kayak inget seperti ketika Eto'o sama si Guardiola. Si Guardiola kan pinginnya Eto'o supaya bergerak seperti ini, kayak gini. Tapi Eto'o nggak mau. Kamu nggak pernah jadi striker, kamu nggak pernah jadi pemain yang benar-benar top, kamu tuh cuma pemain mediocre. Dia gitu sama Guardiola, ya pantas aja musuhan kan. Nah itulah makanya kenapa Adani ngomong kayak gini. Menurutku ini ujian yang bagus, walaupun menurutku Lukaku bukan tipe bintang yang kayak Ibra gitu loh, egonya tinggi banget, susah diatur, enggak. Cuma kalau dengan Tuchel itu karena memang dia nggak cocok dengan strateginya, dan aku masih berpendapat bahwa itu lebih ke salahnya Tuchel sih. Seperti analoginya aku bilang, beli Ferrari tapi dibawa buat off-road, ya masa salah Ferrarinya kan. Kemudian kita sebelum mau ngomongin Marotta ya, aku mau ngomongin soal ini Skriniar yang 50 juta kan sudah ditolak. Sekarang PSG sudah menaikkan tawarannya jadi 65 juta. Tapi ini pun masih ditolak, bro. Nah, PSG ngebet banget nih, gila. Dari 50 juta ke 65 juta itu kan apa ya? 15 juta, Pak. Itu bukan 15 juta rupiah, tapi 15 juta euro. Berapa itu kalau diduitin 15 juta euro? Itu 230 miliar lebih. Gila banget. Itu dinaikinnya aja loh, bukan kalau berarti 65 juta euro itu berapa? 65 1 triliun lebih, Pak. Gila. Manusia harganya 1 triliun lebih. Oke, 65 juta euro ini bukan harga termahal ya, tapi ya tetap aja, bro. 65 million takes PSG much closer to being able to signing Skriniar, but it is not yet enough and has once again been rejected by the Nerazzurri. Ditolak, Pak. Cuma ya kayak, ya oke ditolak, tapi negonya masih lanjut. Makanya aduh,
Udah tinggal tunggu waktu aja, bye-bye dah sudah sama Skriniar. Kemarin ada yang komen, aku sudah pamitan sama Skriniar. Kayak udah chatting-chattingan gitu. Udah ada guys, jangan terlalu berharap Skriniar akan bertahan. Susah bro. Chance untuk dia bertahan itu tipis banget. PSG ini nggak ada otaknya. Udah, itu aja. Nah, sekarang barulah Marotta. Jadi ini komentar tentang Dybala, Lautaro, Skriniar, juga Lukaku. Karena terus terang aja, update transfer ini benar-benar kayak maju mundur cantik. Aduh, kayak ini loh, aku kasih contoh yang benar-benar ini. Tanggal 20 Juni jam 19.20 di Sempre Inter, beritanya itu adalah only minor details remain before Paulo Dybala signs for Inter. Ini Argentine Broadcaster Report. Jadi hanya detail-detail kecil aja sebelum Dybala tanda tangan kontrak dengan Inter. Ini jam 19.20, berarti kan jam setengah 8 kurang 10 kan. Nantinya jam 23.24, jam setengah 12, beritanya Inter could have second thoughts about signing Paulo Dybala if Romelu Lukaku returns on loan from Chelsea. Italian Broadcaster Report. Jadi hanya selang berapa itu, 3 jam lebih dikit, Inter bisa mempertimbangkan kembali untuk mengontrak Dybala kalau Lukaku kembali. Inilah bro yang aku bilang, makanya kadang-kadang Calcio Mercato itu kayak ombak itu, lagi naik, lagi turun lagi. Aduh, jadi kawan-kawan jangan terlalu ini. Makanya aku selalu bilang ini sudah 90, walaupun di mana-mana udah deal. Aku cuma berani bilang 99%. Karena memang beneran belum 100%. Selama belum ada hitam di atas putih, itu belum 100%. Kemudian ini, Marotta warns Tottenham over Lautaro, provides Lukaku and Skriniar updates. Jadi Marotta memperingatkan Tottenham. Jadi Marotta memperingatkan Tottenham tentang Lautaro Martinez, menyediakan update seputar Lukaku dan Skriniar. Ini dari orangnya langsung ya. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya itu kan dari media, ini dari orangnya langsung. Kita lihat. Tapi ya aku peringati ya, ini karena komentar dari orangnya langsung, jadi tentunya itu akan cenderung aman komentarnya. Sama kayak aku bilang, nggak berani bilang, oh ini udah deal, ini tinggal tanda tangan. Nggak bisa. Tentang ininya Lukaku, dealnya Lukaku, ini orangnya langsung dia bilang ini, it's feasible path. Feasible itu maksudnya yang bisa dilakukan. Tapi ada beberapa kesulitan dan kami harus mengevaluasi apakah kesempatan untuk mewujudkannya itu bisa. Yang jelas kami tidak akan mengumumkan kembalinya Lukaku hari ini. Ini Marotta yang ngomong. Kemudian tentang Dybala, Lukaku dan Dybala adalah target kami. Tapi kami perlu mempertimbangkan sektor finansial. Nah, komentar berikutnya ini bagus banget. Walaupun terkesan ada main amannya juga kan. We are in talks with these two players and will be happy if we sign them. Jadi kami sudah berbicara dengan dua pemain ini dan kami akan sangat happy, gembira kalau kami bisa mengontrak mereka. Jika tidak, kami akan mempertimbangkan target yang lain. Satu pemain itu tidak penting. Yang paling penting itu adalah kesolidan grup. Dan tim ini adalah tim yang sudah sangat solid. Setuju banget. Jadi mungkin fans yang ayo Dybala, ayo Lukaku. Tapi di atas semua itu ada yang lebih penting, yaitu solidnya klub Inter Milan saat ini. Kita pernah punya Inter yang sangat tidak solid itu di zamannya Icardi. Dekat-dekat dia sebelum pindah ke PSG itu. Aku benar-benar nggak mau hal itu terulang lagi. Saat ini situasi di ruang ganti sangat kondusif, tim sangat solid. Nah, kemudian tentang ketertarikan Tottenham terhadap Lautaro Martinez, dia bilang gini, it's more difficult to replace a striker than a defender because there aren't many of the first ones and have high prices. Ini penting banget. Umumnya, aku terjemahin dulu ya. Jadi lebih susah untuk menggantikan striker daripada pemain bertahan. Karena tidak banyak tersedia yang top, ini yang first ones itu maksudnya first class, yang striker top, dan itu pun harganya tidak murah dibandingkan dengan defender atau back.
Karena terus terang saja memang aku bukannya mau bilang bahwa ini lebih penting, itu lebih penting. Biasanya memang harga striker top dengan defender top itu memang lebih mahal striker. Kita lihat harga defender termahal itu berapa, harga striker termahal itu berapa. Kalau sekarang itu rekor harga striker itu kan masih dipegang Neymar 200 juta. Sekarang defender termahal itu kalau nggak salah ya Virgil van Dijk kan itu kan ada di angka seratusan, 80 kayaknya ya, 80 apa, kayaknya 85 itu. Jadi 2 kali lipatnya. Jadi aku sekali lagi nggak bilang bahwa semua striker itu lebih mahal, tidak. Tapi biasanya memang striker top itu lebih mahal. Jadi kemudian dia bilang mungkin kami akan terpaksa melakukan sesuatu di lini pertahanan. Tapi saya, Ausilio dan Bacin sudah punya alternatif yang solid jika pemain bertahan kami itu ada yang pergi. Maksudnya nih soal Skriniar dan si De Vrij. Inilah makanya kemarin kan ada yang bilang, wah striker itu banyak. Ya banyak, tapi yang sekelas Lautaro Martinez itu tidak banyak dan itu harganya mahal banget. Bandingkan dengan Bremer kan, defender of the season musim lalu. Harga yang dipatok si Torino kan cuma 50 juta. Itu harga yang sangat pantas. Bandingkan dengan harganya Lautaro Martinez berapa? Lautaro Martinez kan bukan striker of the season kan. Itu 90 juta aja nggak mau dijual. Itulah yang aku bilang, makanya ya setuju di poin ini. Memang kalau kita jual striker sekarang cari penggantinya yang sekelas dengan itu susah. Karena harganya mahal. Gitu bro. Jadi itu dulu untuk konten kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang nonton. Sampai jumpa di konten ngomongin berikutnya. Ciao.